sini saya akan menjelaskan program tahunan dan program semester. Di sini program tahunan SMP IPPK Santo Paulus, mata pelajaran IPA. Kelas 8 semester ganjil dan genap. Di sini teman-teman bisa lihat alokasi waktu di bulan Juli, jumlah pekan, pekan efektif dan pekan tidak efektif. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah pekan, pekan efektif dan pekan tidak efektif dari kalender pendidikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalender pendidikan dari SMP IPPK Santo Paulus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jumlah pekan efektif dan tidak efektif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada LS2. Di sini keterangannya LS2 adalah libur semester. Nah, maka di sini dinyatakan tidak efektif. Jadi pekan efektifnya itu 2 minggu efektif dan 2 minggu tidak efektif. Nah, begitu juga di bulan Agustus, kita kembali lihat di kalender pendidikan efektif dan tidak efektif. Nah, terus bulan September, Oktober, begitupun selanjutnya. Teman-teman, kita akan lihat di jumlah jam efektif. Di sini 1 minggu adalah 5 jam pelajaran. Jadi jumlah pekan efektif, jumlah pekan dikurang dengan jumlah pekan tidak efektif. Jadi di sini teman-teman bisa lihat jumlah pekan itu 25 dikurang dengan pekan tidak efektif. Jadi 25 dikurang 5 sama dengan 20 pekan. Terus di sini jumlah jam efektif, pekan efektif dikali dengan jam pelajaran. Jadi jumlah pekan ini, jumlah pekan efektif dikali dengan 5 jam pelajaran dalam 1 minggu. Jadi 100 jam pelajaran. Nah, terus di sini teman-teman kita bisa lihat cari perhitungan alokasi waktu di semester 2 Januari. Kita lihat dari sini teman-teman. Januari di sini semuanya efektif. Jadi di sini pekan efektifnya jumlah pekannya 5, jumlah efektifnya juga 5. Jadi di sini semua efektif, jadi jumlah tidak efektifnya itu tidak ada, jadi semuanya efektif. Terus kita kembali lagi lihat di bulan Februari. Teman-teman bisa lihat di sini bulan Februari ada PTS, penilaian tengah semester, teman-teman. Jadi 1 minggu ini libur, tidak efektif. Jadi di sini jumlah pekan bulan Februari 4 pekan, pekan efektifnya 3 dan pekan tidak efektifnya 1, karena di kalender pendidikan jumlah tidak efektifnya tuh 1 minggu karena ada penilaian tengah semester. Terus teman-teman kita lihat di bulan Maret jumlah pekannya 4, pekan efektifnya 2, pekan tidak efektifnya 2. Kita kembali lagi lihat ke kalender pendidikan, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini bulan Februari efektifnya 2. Efektifnya 2. Bulan Maret efektifnya 2, tidak efektifnya 2 aja, teman-teman bisa lihat di sini bulan Maret. Ada USA, ujian sekolah, dan USP, ujian sekolah SMA dan ujian sekolah SMP di bulan Maret. Jadi di sini efektifnya 2, tidak efektifnya 2. Terus kembali ke bulan April, kita kembali lihat lagi ke kalender pendidikan. Di sini semuanya sudah tertera bulan April, Mei, dan Juni. Di sini teman-teman kita akan jumlah pekan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di sini 26. Terus pekan efektifnya 17, pekan tidak efektifnya 9. Di sini kita akan kembali untuk menghitung jumlah jam efektifnya. Jadi 1 minggu adalah 5 jam pelajaran. Nah, untuk mencari jumlah pekan efektif, jumlah pekan dikurang jumlah pekan tidak efektif. Jadi jumlah pekannya itu 26, terus jumlah pekan tidak efektifnya itu 9. Maka hasilnya 17 pekan. Terus kita mencari jumlah jam efektif, pekan efektif dikali dengan jam pelajaran. Jadi kita kali pekan efektif ini 17 dikali dengan 5 jam.
Jadi sama dengan 85 jam pelajaran. Nah, teman-teman, kita akan kembali lihat DP-nya ini. Di sini ada kompetensi dasar untuk mencari alokasi waktunya. Nah, di sini KD 3.1 memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini 12 JP. Jadi nanti kita tinggal bagi hari pertama, hari kedua. Di sini ulangan hariannya 2 JP. Hari keduanya menjelaskan keterkaitan struktur jaringan. Kalian bisa lihat di sini. Jadi setiap kita belajar langsung ulangan harian. Kalian bisa lihat di sini ada teman-teman bisa lihat di sini. Jadi jumlah. Jadi kita sesuaikan dengan yang kita sudah jumlahkan di atas ini ya teman-teman. Yang ini. Jadi kita sesuaikan kompetensi dasarnya bersama alokasi waktunya sesuai dengan yang di atas. Jadi jumlah semuanya di kompetensi dasar dari silabus ini adalah 100 JP atau 100 jam pelajaran. Nah, teman-teman, kita kembali lihat yang semester genap. Kompetensi dasarnya ini 12 JP, alokasi waktunya 12 JP, ulangan hariannya 2 JP, dan terus selanjutnya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini jumlahnya 8 JP atau 8 jam pelajaran, 85. Dimana kita dapat 85 dari kita lihat lagi kembali ke atas, dari kita menghitung punya perhitungan untuk ini teman-teman, alokasi waktu dari sini. Jadi tadi semester ganjilnya tuh 100, semester genapnya 85 jam. Nah, teman-teman, kita akan kembali lihat untuk prosem atau program semester. Nah, teman-teman bisa lihat di sini program semester. Nah, teman-teman slide KD kompetensi dasar. Nah, jadi dalam 1 minggu itu 5 jam pelajarannya teman-teman. Nah, sini teman-teman bisa lihat kompetensi dasar, gerak lurus, jumlah JP-nya 12. Kita kembali lagi lihat ke program tahunan yang tadi ya teman-teman. Nah, sini teman-teman bisa lihat di sini 12. Nah, bulan Juli minggu kedua itu 5 jam, terus minggu ketiga itu 5 jam, terus minggu keempat itu 2 jam. Nah, untuk di sini ulangan hariannya 2 jam pelajaran 2 JP. Jadi teman-teman 12 JP nih, 5 ditambah 5 ditambah 2 jadi 12 JP. Nah, begitupun struktur tumbuhan dan fungsi pemanfaatannya dalam teknologi. Di sini juga 12 JP, teman-teman bisa lihat. Dari berikutnya kita ke bulan Agustus, karena bulan Julinya tuh sudah 1 JP, jadi kita kembali ke awal bulan Agustus. Di minggu pertama 5 JP, minggu kedua 5 JP, dan minggu ketiga 1 JP. Jadi jumlahnya 12 JP. Nah, teman-teman bisa lihat sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, yang warna hijau ini adalah libur semester. Jadi 1 minggu ini bulan Juli libur semester. Terus yang warna hitam ini tidak efektif atau hari Minggu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ulangan hariannya 2 JP. Terus selanjutnya sampai terakhir, teman-teman bisa lihat di sini jumlahnya 100 jam pelajaran. Kenapa 100 jam pelajaran? Jumlah JP dari kompetensi dasar gerak lurus, jumlah JP-nya 12. Nah, di bulan Juli ini 12. Jadi minggu pertama 5, minggu kedua 5, dan minggu ketiganya 2. Nah, terus ulangan hariannya 2.
Jadi dalam satu minggu itu 5 JP. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah 5, satu minggu ini 5 JP, minggu keduanya juga 5 JP. Nah, minggu keempat ini 2 JP. Nanti 2 jamnya di 2 JP-nya di ulangan harian. Terus 1 JP-nya di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kita masuk kembali ke mata pelajaran yang berikutnya, struktur tumbuhan dan fungsi pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat di sini 12 JP. Nah, 12 JP ini kita masuk di minggu terakhir, 1 JP-nya di minggu terakhir di bulan Juli, dan kita masuk 5 JP di bulan Agustus. 5 JP, minggu kedua juga 5 JP, dan begitu seterusnya. Teman-teman bisa lihat ulangan harian, sistem geraknya 15 JP. Teman-teman bisa lihat ya, ini 5 tambah 5 tambah 3 tambah 2, 15 JP. Terus ulangan hariannya 2 JP. Nah, begitupun soal sederhana dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini warna hijau ini libur semester. Terus warna ungu ini penilaian tengah semester. Jadi kenapa dikasih tanda begini teman-teman? Kita lihat lagi di protanya. Nah, prota ini kan tidak efektif dari sininya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, dari sini kita bisa tahu dari sini tidak efektif itu karena apa? Nah, karena ini teman-teman bisa lihat ya, ada libur semester, ada penilaian tengah semester, terus ada penilaian semester 1, sama ada libur semester 1. Jadi ini warna-warnanya semuanya dengan penjelasannya semua sudah tertera. Jadi di sini semua jumlah efektifnya adalah 100 JP. Nah, ini kenapa 100 JP? Karena teman-teman bisa jumlahkan semua ini 5 tambah 5 tambah 2, ini semuanya nanti 100 JP. Nah, kita sesuaikan prosem ini dari prota. Dari prota yang tadi teman-teman sudah lihat ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, jadi jumlah jam total semester ganjil adalah 100 JP. Nah, teman-teman, ini untuk semester ganjilnya kita lihat ke semester genap. Nah, ini semester genap, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat lagi di semester genap, program semesternya. Sini alokasi waktunya 5 jam pelajaran per minggu. Jadi, di semester genap ini kompetensi dasarnya, tekanan zat cair dan penerapan, di sini jumlah JP-nya 12. Nah, 12 ini teman-teman kita lihat lagi di program tahunan yang tadi teman-teman saya sudah jelaskan, teman-teman sudah lihat di program tahunan itu, maka kita bisa bikin program semester ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat jumlah JP-nya 12. Jadi 12 itu, nah bulan Januarinya minggu pertama 5, minggu kedua 5, minggu ketiga 5. Minggu ketiganya 2, jadi jumlahnya 12 JP di bulan Januari. Terus ulangan hariannya 2 JP. Teman-teman bisa lihat terus sistem ekskresi manusia 12 JP di minggu keempat bulan Januari, minggu kelima juga. Ini semuanya kita lihat dari Kaldik ya teman-teman. Pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Terus minggu pertama, pokoknya ini semua kita lihat di Kaldik untuk apa efektif dan tidak efektifnya, dan kita bikin program tahunan, baru kita bikin program semester. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di Februari minggu keempat ini libur atau penilaian tengah semester atau PTS. Nih, sini ada keterangannya teman-teman. PTS penilaian tengah semester. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini ya ulangan harian 2 JP, kita ke bulan Februari, ulangan hariannya 2 JP, terus ke mata pelajaran berikutnya getaran, gelombang, dan bunyi. Sini kita masuk di bulan Februari ya teman-teman. Dan Februari minggu pertama 2 JP, minggu kedua 5 JP, minggu ketiga 5 JP. Nah, minggu keempat ini teman-teman bisa lihat kita beri tanda ini karena tidak efektif ya teman-teman. Jadi penilaian libur penilaian tengah semester, sini ada semuanya sudah tertera keterangannya. Nah, kita ke bulan Maret.
Ulangan harian 2 JP di minggu pertama, terus di hari keduanya itu cahaya dan alat optik 3 JP, minggu keduanya 5 JP, minggu ketiganya 1 JP. Nah, teman-teman saya lihat ini di bulan Maret. Di sini bulan Maret minggu keempat libur ujian semester. Teman-teman bisa lihat ya. Terus di bulan Juni, Maret, April ini libur ya teman-teman. Defektif jadi diberi tanda hitam. Nah, teman-teman bisa lihat. Terus yang warna merah ini libur umum dan libur khusus. Nah, teman-teman bisa lihat seterusnya bulan April, Mei, teman-teman bisa lihat Mei, Juni. Di sini warna abu-abu PS2 penilaian akhir semester 2. Dan warna birunya pengolahan nilai dan penerimaan rapor. Teman-teman bisa lihat di sini jumlah jam efektifnya 85 jam. Kita sesuaikan dengan yang di Porota. Jadi jumlah jam total semester genap adalah 85 JP. Ini warna-warnanya teman-teman sudah bisa lihat di keterangan masing-masing warna. Ya teman-teman. Sekian penjelasan tentang program semester, program tahunan dari saya. Terima kasih.